Bab 446 Bisnis Besar. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Long, sudah sewajarnya kita saling membantu, saya tidak bisa menerima uang ini, saya hanya ingin 2 miliar yuan. Sebelum dia datang ke sini, dia telah memberitahu Long Haiseng bahwa 2 miliar yuan adalah taruhannya. Jika dia kalah, dia akan membayar Long Haiseng, jadi dia pantas mendapatkannya. Melihat tekadnya, Long Haiseng berkata dengan enggan, baiklah, saya akan meminta seseorang untuk mentransfer 2 miliar yuan ke rekening Anda sekarang, dan menyerahkan sisanya kepada saya. Ketika Anda membutuhkan uang, saya akan meminta seseorang untuk segera memberikan uang itu kepada Anda. Semuanya telah berakhir. Lei Bao dan Ye Kai membawa Zhou Wen dan Zhou Wu pergi terlebih dahulu. Karena Long Haiseng telah menguasai dunia bawah kota Jiangbei, dalam waktu singkat, dia akan kewalahan. Qin Haodong kembali ke Villa Lin sendirian. Setelah kembali ke rumah, anak kecil itu belum tidur. Melihat Qin Haodong, dia langsung memeluknya dan berkata, Papa, kemana saja kamu, kenapa kamu tidak bermain denganku di rumah? Qin Haodong berkata, ayah pergi mencari uang. Si kecil bertanya, berapa penghasilan Papa? Ayah telah menghasilkan banyak uang, kata Qin Haodong. Dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Momo, sambil berkata, ada 2 miliar yuan di dalamnya, ambillah, itu cukup untuk memindahkan perusahaan Tangmen ke Shanghai. Lin Momo mengambil kartu itu dan bertanya dengan heran, benarkah, apakah kamu bercanda? Tentu saja benar. Aku tidak bisa berbohong kepadamu tentang hal semacam ini. Bagaimana mungkin, di mana kamu menemukan 2 miliar yuan? Lin Momo melirik pinggangnya dan berkata, tidakkah kamu akan menjual kedua ginjalmu, kan? Qin Haodong tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika itu adalah ginjal emas, mereka tidak dapat dijual dengan harga begitu banyak, bukan? Lalu bagaimana kamu mendapatkan uangnya, bahkan jika kamu merampok bank, itu tidak akan secepat itu. Saya menciptakan monyet dengan cara yang wajar dan sah, saya pantas mendapatkannya. Qin Haodong menceritakan padanya apa yang terjadi malam itu. Lin Momo mencium wajahnya dan berkata, sayang, kamu hebat sekali, kamu bisa mendapatkan 2 miliar yuan dengan begitu cepat, sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang sisa hidupku bersama Tang Tang. Meskipun anak kecil itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia juga bergegas mendekat dan mencium pipi Qin Haodong. Papa, kamu hebat sekali. Tentu saja, papamu adalah yang terbaik. Qin Haodong mencium wajah mungilnya lalu berkata kepada Lin Momo, dengan uang ini, bisakah kita segera pindah ke Shanghai? Lin Momo berkata, tidak semudah itu, kami bukan pengusaha kecil, grup kami besar, Lin's Group dan Tangmen Company perlu melakukan banyak persiapan bersama sebelumnya. Qin Haodong berkata, ketika saatnya tiba, apakah kita akan hidup di Shanghai sepenuhnya? Lin Momo berkata, tentu saja, kami tidak akan kembali dalam waktu dekat. Bagaimana dengan Tang Tang? Lin Momo berkata, dia akan pergi bersama kita bisa mencari taman kanak-kanak di sana, kita tidak bisa dipisahkan. Si kecil menangis bahagia, bagus, aku akan masuk taman kanak-kanak baru, aku akan bertemu teman-teman baru. Keesokan harinya, Qin Haodong datang ke perusahaan keamanan ayah. Dia ingin pergi ke studio Su Haichuan terlebih dahulu, tetapi lelaki tua itu mengunci pintu dan tidak mengizinkan siapapun masuk, termasuk Qin Haodong. Dia berkata bahwa mereka hanya bisa melihatnya setelah dia selesai mengukir. Dia berbalik dan pergi ke kantor Nalan Wushuang. Dia melihat Nalan Wushuang sedang mengobrol akrab dengan Qiwaner. Apa yang kamu bicarakan, kenapa kamu begitu senang, kata Qin Haodong saat dia masuk. Qiwaner berkata, kami sedang membicarakanmu. Nalan Wushuang berkata sambil tersenyum, bicaralah tentang iblis, kami baru saja menyebutmu, dan kau sudah ada di sini. Qin Haodong tersenyum dan berkata, mengapa kamu menyebutku, apakah ada hal baik? Nalan Wushuang menatapnya dan berkata, ada masalah besar di perusahaan keamanan kita, apakah kamu ingin melakukannya? Qin Haodong berkata, tentu saja, saya ingin melakukannya. Saya bodoh jika tidak menghasilkan uang. Nalan Wushuang tersenyum licik dan berkata, karena kamu sudah setuju, maka sudah diputuskan, sebagai pengawal ultra perusahaan kami, kamu akan dikirim untuk menjalankan misi sekarang. Apa, mengirimku untuk menjalankan misi? Qin Haodong merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia berkata dengan cepat, bukankah kamu mengatakan bahwa perusahaan itu memiliki masalah besar, apa hubungannya denganku? Nalan Wushuang berkata, ada apa, bukankah kamu anggota perusahaan, ketika kita membagi pengawal perusahaan, kamu adalah pengawal ultra, sekarang kamu punya bisnis, apakah kamu akan menolak? Qiwaner juga berkata, ya, tadi kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak menghasilkan uang, kamu bodoh. Qin Haodong teringat bahwa dia juga salah satu pengawal perusahaan. Saat itu, harga yang dia tetapkan adalah 1 juta yuan sehari. Dia berkata,
Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya dengan jelas? Nalan Wushuang berkata, begini masalahnya, grup Li Hong Kong memintamu menjadi pengawal Nona Li Meiyu, satu-satunya pewaris keluarga, aku tidak tahu berapa lama mereka ingin mempekerjakanmu. Namun, mereka membayar 100 juta yuan hanya untuk uang muka, itu tidak akan berlangsung lama, jadi itu masalah besar. Qin Haodong sedikit bingung. 1 juta yuan sehari, dan mereka membayar deposit sebesar 100 juta yuan, grup Li sangat makmur. Qi Waner berkata, jangan bilang kau tidak mengenal keluarga Li, itu salah satu dari 10 kelompok keuangan teratas di Hong Kong. Untuk melindungi satu-satunya pewaris keluarga, menghabiskan 1 miliar yuan saja sudah biasa, apalagi 100 juta yuan. Qin Haodong berkata dengan sedikit malu, tapi bagaimanapun juga, aku seorang dokter, aku tidak bisa menjadi pengawal untuk waktu yang lama, tidak bisakah kau membiarkan Zhang Tianyu atau Chen Fugui pergi ke sana, Ma Wenzuo juga bisa melakukannya. Nalan Wushuang berkata, apakah menurutmu keluarga Li tidak punya persyaratan? Ada syarat bagi mereka untuk mencari pengawal. Li Meiyu sangat menentang keluarga yang mempekerjakan pengawal untuknya, jadi pengawalnya perlu menyembunyikan identitasnya. Li Meiyu akan kuliah di perguruan tinggi kedokteran di Shanghai, jadi Anda harus melindunginya sebagai seorang mahasiswa. Dari sudut pandang ini, Zhang Tianyu dan Chen Fugui tidak memenuhi syarat. Anda adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat di perusahaan keamanan dedi kami. Petik 2. Qin Haodong berkata, Ma Wenzuo juga bagus, meskipun dia tidak setampan aku, dia bisa berpura-pura menjadi mahasiswa. Nalan Wushuang berkata, Li Meiyu kuliah di sekolah kedokteran Shanghai, Ma Wenzuo tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pengetahuan pengobatan Tiongkok, dia tidak pernah lulus ujian sejak dia masih kecil, kamu bahkan menulis surat cinta untuk gadis-gadis tentangnya, jika kamu mengizinkannya kuliah, bukankah dia akan terbongkar dalam beberapa hari? Qin Haodong benar-benar tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Semua karyawan Dedi Security Company adalah pejuang baja. Pasti tidak akan berhasil jika mereka diizinkan kuliah. Sepertinya dialah satu-satunya yang cocok untuk misi tersebut. Qi Waner berkata, kalian harus setuju dengan masalah ini, kalian tidak punya pilihan lain, jangan ragu lagi. Qin Haodong menggeram, kenapa, apakah kau menjualku kepada mereka? Nalan Wushuang berkata, tidak, tetapi saya telah menandatangani kontrak dengan mereka dan menerima uang muka sebesar 100 juta yuan, jika kami melanggar kontrak, kami harus membayar uang muka 100 kali lipat sebagai kompensasi, jika Anda dapat membayar 10 miliar yuan, Anda dapat menolak mereka. Aku. Qin Haodong hampir muntah darah. Sekarang dia harus berkata, aku akan pergi. Benar sekali. Nalan Wushuang berkata lagi, biarkan aku memperkenalkan situasi Li Meiyu kepadamu. Dia berusia 20 tahun, berkulit putih dan berwajah cantik, dan lingkar dadanya. Qin Haodong terdiam dan berkata, aku akan menjadi pengawal, bukan untuk mencari istriku, mengapa kau membicarakan hal itu padaku? Qi Waner berkata, Lis Group adalah grup keuangan terkemuka di Hong Kong, grup ini memiliki aset ratusan juta, dan Li Meiyu adalah satu-satunya pewarisnya, dia cantik, kami ingin memberitahu Anda bahwa Anda bisa menjadi pengawal, tetapi Anda tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang tidak pantas lainnya. Qin Haodong berkata, menurutmu aku ini siapa? Kamu dan Wushuang sama-sama wanita muda dari keluarga bangsawan, aku tidak punya pikiran yang tidak pantas, kan? Setelah mendengar kata-katanya, Qi Waner langsung menatapnya dan berkata, beraninya kau mengatakan itu. Mengapa kau tidak memiliki pikiran yang tidak pantas tentang kami? Apakah kau pikir aku dan Suster Wushuang tidak cantik? Hati wanita itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Qin Haodong bingung dan berkata, haruskah aku memiliki pikiran yang tidak pantas tentangmu? Qi Waner berkata, aku tidak peduli, pokoknya, kamu harus berperilaku baik saat keluar. Nalan Wushuang tersenyum dan berkata, benar sekali, bahkan jika kamu ingin memiliki beberapa pikiran yang tidak pantas, kamu harus bertindak sesuai urutan kedatangan. Qin Haodong merasa sakit kepala. Kaulah yang membiarkanku keluar menjadi pengawal, dan kaulah yang mengkhawatirkanku. Apakah kau akan membiarkanku hidup? Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk berunding dengan wanita, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, ada satu hal yang tidak ku mengerti, ada begitu banyak pengawal di dunia ini, dengan sumber daya keuangan grup Li, tidak menjadi masalah untuk memindahkan seluruh Navy SEAL, mengapa mereka memintaku menjadi pengawal? Lagi pula, perusahaan kami baru berdiri 2 bulan. Bagaimana mereka tahu Dedi Security Company? Apa kami begitu terkenal? Nalan Wushuang berkata, hubungan antara keluarga terkemuka selalu sangat rumit, Li Meiyu adalah satu-satunya penerus grup Li, jadi banyak orang yang menginginkannya, Tuan Li tidak merasa nyaman menyewa pengawal di Hong Kong. Terlebih lagi, kami telah mengatakan sebelumnya bahwa kami harus melindungi Nona Li, tetapi kami tidak dapat membiarkannya mengetahui bahwa Anda adalah seorang pengawal. Anda harus menyelinap ke Shanghai Medical College, jadi pengawal biasa tidak sesuai dengan ketentuan. Petik 2.
Qi Waner melanjutkan, Tuan Li dan paman saya adalah teman baik, paman saya yang merekomendasikan perusahaan kami, dan saya juga merekomendasikan Anda kepada Tuan Li. Bagaimana menurut Anda, bukankah Anda seharusnya memberi saya hadiah? Qin Haodong berkata dengan wajah masam, sebagai dokter yang baik, kamu memaksaku menjadi pengawal, beraninya kamu meminta imbalan padaku. Sekarang satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah bahwa Lin's Group dan Tangmen Company akan segera dipindahkan ke Shanghai. Kali ini, dia juga bisa pergi ke sana terlebih dahulu dan melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu, yang juga bagus dari sudut pandang ini. Memikirkan hal ini, dia bertanya, kapan saya akan berangkat? Nalan Wushuang berkata, kau akan pergi malam ini, besok adalah hari pertama semester di Shanghai Medical College, kau bisa pergi dan mendaftar. Hari ini, bukankah ini terlalu mendesak? Lagi pula, berkas dan registrasi sekolahku masih di Universitas Kedokteran Jiangnan, pokoknya, aku harus menyelesaikan prosedur penyerahan. Nalan Wushuang berkata, jangan khawatir, aku sudah melakukan semua ini untukmu. Statusmu sebagai mahasiswa Universitas Kedokteran Jiangnan telah berakhir, dan kami juga telah membantumu mendaftarkan berkas baru. Sekarang kamu masih Qin Haodong, tetapi usiamu telah berubah menjadi 19 tahun. Kamu adalah mahasiswa baru di kelas 1 Sekolah Kedokteran Shanghai tahun ini, jurusan pengobatan Tiongkok. Petik 2. Qi Waner mengeluarkan tiket. Ini penerbangan malam ini, Anda akan tiba di bandara tujuan tepat waktu pukul 12 malam. Melihat kedua wanita itu bertekad untuk mengusirnya, Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa meluangkan waktu untuk menangani masalah itu sebelum dia pergi. Pada tengah malam, sebuah pesawat perlahan mendarat di bandara Shanghai. Sesaat kemudian, Qin Haodong mengikuti kerumunan keluar dari pintu keluar bandara dan naik bus bandara ke pusat kota. Setelah turun dari bus, dia sudah tidak jauh dari hotel yang dipesan Qi Waner. Sambil mengagumi pemandangan malam Shanghai, dia berjalan menuju hotel. Tak jauh dari situ, seorang gadis berambut hijau tiba-tiba berlari menghampiri. Ia meraih tangan pria itu dan berteriak, sayang, akhirnya aku menemukanmu. Bab 447 Kedai Teh Heming. Suami. Meskipun suara gadis itu merdu dan menawan, Qin Haodong tetap tercengang. Ini adalah pertama kalinya baginya menginjakkan kaki di tanah Shanghai. Kapan dia punya istri seperti itu? Dia menatap gadis di depannya dan melihat bahwa dia adalah seorang tomboy kecil. Dia mengenakan anting logam besar, dan rambutnya mengembang seperti sarang ayam. Dia mengenakan rompi ketat dan rok mini. Terlebih lagi, dia tidak mengenakan bra. Dadanya bebas dari ikatan apapun, tetapi masih bisa mempertahankan lekuk tubuhnya yang penuh. Kedua kakinya panjang dan lurus, bersinar menawan di bawah lampu jalan. Gadis itu tampaknya berusia kurang dari 20 tahun. Qin Haodong berkata, adik perempuan, apakah kamu salah orang? Sepertinya dia berlari ke sini. Dia tersentak dan berkata, sayang, kamu bercanda lagi. Bukankah kita baru saja tidur bersama? Tepat saat dia berbicara, terdengar suara langkah kaki yang berantakan dari belakang. Lebih dari selusin gangster berlari ke arah mereka dengan cepat sambil membawa pipa baja dan pisau pendek di tangan mereka. Pria botak yang memimpin jalan itu agresif, dan dahinya penuh darah. Sepertinya dia baru saja dipukuli oleh seseorang. Bos, wanita kecil ini ada di sini. Sambil berteriak, lebih dari selusin gangster mengepung Qin Haodong dan gadis itu. Gadis itu memeluk lengan Qin Haodong dan menempelkan dadanya yang montok di sana dengan erat. Dia menoleh ke arah para gangster dan berkata, jangan lakukan hal bodoh, lihat saja, suamiku ada di sini. Pria botak itu memegangi kepalanya dan berkata dengan agresif, dasar jalang, beraninya kau membuat kepalaku berdarah, belum lagi suamimu, bahkan Tuan Lao Zi pun tidak bisa menolongmu. Melihat pemandangan di depannya, Qin Haodong sudah menyadari bahwa gadis ini jelas-jelas menggunakannya sebagai alat. Tidak heran dia memanggilnya suami ketika dia datang. Gadis itu berkata dengan gugup, minggir, suamiku pemegang sabuk hitam dan 3 di taekwondo, kalau tidak, dia akan menghajarmu sekeras-kerasnya sampai kau mencari gigimu di tanah. Si botak menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak peduli apakah kamu punya sabuk hitam atau sabuk putih. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada para gangster di belakangnya, maju terus. Tunggu sebentar. Qin Haodong mendorong gadis itu ke samping dan berkata kepada pria botak itu, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu, tetapi aku bukan suaminya, dan aku tidak mengenalnya. Meski dia tidak menatap para gangster itu, dia tidak ingin digunakan sebagai senjata oleh gadis kecil ini. Mendengar apa yang dikatakannya, gadis itu langsung menangis, suamiku, bagaimana bisa kau melakukan ini, kau tidak bisa meninggalkanku sendirian, orang-orang ini akan menidurimu. Dasar pengecut, ubur-ubur, kau bahkan tidak berani peduli dengan wanitamu sendiri di saat kritis.
Pria botak itu sudah mengenali Qin Haodong sebagai pacar gadis itu dan mengira dia takut. Dia berteriak, "Saudara-saudara, bawa orang ini kembali bersama kita, biarkan dia melihat dengan jelas betapa bahagianya wanita itu saat bersama saudara-saudara kita." Oke bos. Para gangster ini tidak menganggap serius Qin Haodong yang seperti pelajar. Mereka bergegas maju, dan mereka tampaknya mengikatnya dan membawanya kembali. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, "Ulangi saja, aku tidak mengenalmu dan tidak mengenalnya, aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tapi jangan ganggu aku." Gadis itu tiba-tiba bersembunyi di belakangnya dan berteriak, "Sayang, jangan bersikap begitu sopan kepada mereka, beri mereka pelajaran. Berani sekali kau bersikap sok penting saat kau sedang sekarat." Si botak berteriak kepada bawahannya, "Pukul saja dia, cakar dulu mukanya. Aku paling benci gigolo." Setelah mendengar kata-katanya, gangster berambut kuning itu segera ingin memotong wajah Qin Haodong dengan belati. Wajah Qin Haodong menjadi dingin. Awalnya dia tidak ingin terlibat, tetapi para gangster ini tidak dapat menyalahkannya atas perilaku mereka yang sembrono. Gangster berambut kuning itu tampak bangga dan jenaka di wajahnya. Namun, saat belati itu baru saja mendekati Qin Haodong, tiba-tiba dia merasa tangannya ringan, lalu ada rasa sakit yang menusuk di bahunya. Belati itu tertancap di bahunya. Sebelum dia bisa berteriak, dia telah ditendang oleh Qin Haodong, menggambar lengkungan yang indah dan jatuh ke semak-semak pinggir jalan. Ketika para penjahat lainnya melihat kaki tangan mereka terluka, mereka pun bergegas bersama-sama, tetapi mereka bukanlah tandingan seorang ahli bela diri dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka semua terkapar ke tanah, dan teriakan memenuhi udara. Gadis itu sudah bodoh di tempat. Awalnya, dia cemas saat dikejar. Dia ingin mencari pria untuk mengumpulkan keberaniannya dan menakut-nakuti para penjahat di belakangnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan pria yang begitu galak secara tidak sengaja. Apakah bisa dikatakan bahwa dia benar-benar berada di sabuk hitam taekwondo dan tiga? Qin Haodong melangkah maju ke depan si botak dan menamparkan wajahnya. "Ada apa denganmu, kenapa kamu tidak berlatih bela diri saja, tetapi malah berlatih menjadi orang bodoh? Aku sudah bilang padamu bahwa dia tidak ada hubungannya denganku, tetapi kamu masih ingin ditampar, apakah kamu orang bodoh?" Si botak pun menyadari bahwa ia telah bertemu dengan seorang pria tangguh. Ia pun segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Maafkan aku, kakak, aku buta, kau toleran, kali ini biarkan aku pergi." "Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Qin Haodong berteriak dengan marah, dan para gangster lari dalam sekejap mata seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Melihat masalahnya akhirnya terpecahkan, gadis itu menepuk dadanya yang membuncit dan menghela napas panjang. Dia berbalik dan hendak pergi dengan tenang. Namun, sebelum dia melangkah beberapa langkah, dia mendengar suara ledakan, lalu ada sensasi terbakar di pantatnya. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah Qin Haodong dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan, mengapa kamu memukulku?" Qin Haodong tersenyum dengan wajah lucu dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa aku suamimu, jadi bagaimana jika aku memukulmu, dan kamu baru saja mengatakan bahwa kita pernah tidur bersama, dan sekarang aku ingin melakukannya lagi." Kalau saja gadis kecil ini meminta pertolongan langsung, dia pasti akan menolongnya, tetapi dia pikir dia cukup pintar untuk menggunakannya sebagai senjata, yang membuatnya sangat risih. Gadis itu mundur 2 langkah dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengenalmu, jika kamu terus seperti ini, aku akan memanggil polisi." Qin Haodong berkata, "Sekarang kamu berpikir untuk menelepon polisi, kenapa kamu tidak melakukannya sekarang?" Gadis itu tidak merasakan kebencian apapun darinya, jadi dia merasa sangat lega. Dia cemberut dan berkata, "Mengapa kamu begitu pelit? Aku hanya ingin kamu menghajar beberapa perusuh untukku, itu bukan masalah besar." "Bukan masalah besar. Untungnya, aku pernah berlatih sebelumnya, atau orang-orang ini akan melumpuhkanku." Semakin Qin Haodong memikirkannya, semakin kesal dia. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantat gadis itu lagi. Kali ini suaranya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Dia menarik tangannya kembali dan berkata sambil tersenyum jenaka, "Rasanya enak." Kau memukulku lagi." Gadis itu sangat marah hingga wajahnya memerah. Tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya dalam posisi ini, tetapi dia dicambuk 2 kali oleh pria ini malam ini. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia telah menyelinap keluar. "Ini pelajaran untukmu, jangan perlakukan orang lain sebagai orang bodoh di masa depan, ingat, kau berutang padaku 1 kali." Setelah Qin Haodong mengatakan itu, dia mengabaikan gadis itu dan berbalik ke hotel. Setelah menginap di hotel, ia mandi dan tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia bersiap untuk sarapan setelah bangun dan kemudian pergi ke Shanghai Medical College untuk mendaftar. Ketika dia keluar dari gerbang hotel, matahari telah terbit tinggi di langit, menerangi pagi hari di Shanghai.
Hotel itu terletak di tempat yang makmur dan dikelilingi oleh pertokoan. Qin Haodong awalnya ingin mencari toko sarapan untuk makan sederhana. Ketika dia berjalan tidak jauh, alunan musik merdu terdengar, yang membuatnya berhenti. Ini bukan lagu pop biasa, juga tidak dimainkan dengan piano, saksofon, atau alat musik modern lainnya. Ini adalah lagu kuno yang dimainkan dengan guqin. Lagu ini menggambarkan gunung yang tinggi dan air yang mengalir, salah satu lagu paling terkenal di Huaxia. Suara guqin terdengar merdu. Qin Haodong perlahan menutup matanya seolah-olah dia berada di tengah pegunungan dan sungai yang hijau. Hal itu dapat membuat orang merasa berada di suatu tempat. Harus diakui bahwa musisi lagu ini memiliki pencapaian yang mendalam dalam bermusik, yang jauh melampaui kemampuan pianis dan musisi masa kini. Qin Haodong berjalan santai ke arah suara itu dan segera tiba di sebuah kedai teh tak jauh dari sana. Kedai teh ini direnovasi sepenuhnya dalam bentuk bangunan kuno. Bangunannya sangat sederhana. Ada plakat besar bertuliskan kata-kata besar di atasnya. Kedai teh Heming. Di sebelah rumah teh, ada sebuah prasasti batu tua dan sederhana dengan tulisan, rumah teh berusia 100 tahun. Di bawahnya ada catatan teks yang panjang, yang mencatat bahwa rumah teh tersebut telah dibangun sejak dinasti Qing, dan sudah lebih dari 100 tahun sejak saat itu. Ketika gunung-gunung tinggi dan air yang mengalir telah selesai, alunan lagu baru dari guqin pun terdengar dari kedai teh. Suaranya seperti gemericik air yang mengalir, yang dapat membersihkan kotoran di hati manusia. Orang macam apa yang bisa memainkan musik yang begitu indah? Dengan rasa ingin tahu, Qin Haodong melangkah masuk ke kedai teh. Hari masih pagi. Menurut kebiasaan orang-orang di Shanghai, masih ada waktu sebelum sarapan. Namun, tempat ini sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan semua kursi di kedai teh sudah terisi. Qin Haodong melihat ke tengah-tengah kedai teh dan melihat seorang gadis dengan kostum kuno duduk di sana memainkan guqin 7 senar. Suara musik terdengar dari jari-jarinya. Begitu melihat gadis ini, dia sedikit tercengang. Bukan karena dia cantik. Dia telah melihat banyak wanita cantik. Beberapa wanita di sekitarnya tidak kalah cantik dari gadis ini. Yang membuatnya terkejut adalah temperamen gadis itu. Dia anggun, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kecantikan klasik dari lubuk hatinya. Secara umum, orang-orang modern akan selalu membuat orang lain merasa sedikit aneh dengan mengenakan pakaian kuno, tetapi gadis ini benar-benar berbeda. Tampaknya gaunnya dirancang khusus untuknya. Dia seperti seorang saintis yang datang dari dunia kultivasi. Karena itu, Qin Haodong tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap gadis di depannya dengan saksama. Tiba-tiba, dia terkejut. Sekilas, gadis ini tampak seperti orang biasa, tetapi tubuhnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika Qin Haodong tidak memiliki roh yang kuat, dia tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Kekuatan semacam ini tampaknya merupakan hasil kultivasinya, tetapi sekarang telah disegel dengan metode khusus. Jadi, dia tampak seperti orang biasa. Seberapa mendalam kultivasinya? Bisakah itu memberiku perasaan yang begitu kuat setelah disegel? Qin Haodong penuh rasa ingin tahu, tetapi dia hanya bisa berhenti mendeteksi. Dengan segel itu, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi gadis itu. Dia melihat ke arah guqin 7 senar di tangan gadis itu dan menemukan bahwa itu bukan emas atau kayu. Itu dikelilingi oleh ki spiritual dan ternyata adalah instrumen spiritual. Setelah reinkarnasi ini, selain mendapatkan cermin yin yang secara kebetulan, ini adalah pertama kalinya baginya melihat instrumen spiritual. Dapat dilihat bahwa gadis ini benar-benar telah berlatih seni bela diri. Namun karena dia seorang pejuang, mengapa dia harus menyegel kultivasinya sendiri? Apakah dia disegel oleh dirinya sendiri atau orang lain? Tepat saat ia tertarik pada gadis itu, seorang pelayan datang kepadanya dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin sarapan? Di sini ada kursi kosong." Oh, oke. Qin Haodong juga tahu bahwa tidak pantas untuk berdiri di sini dan menatap gadis itu, jadi dia mengikuti pelayan untuk duduk di kursi yang baru saja dikosongkan. Bab 448 namanya Sihan. Setelah Qin Haodong duduk, dia memesan beberapa jenis sarapan. Dia harus mengakui bahwa ini memang kedai teh yang sudah berusia seabad. Rasa sarapannya lezat. Sambil mencicipi makanan dan mendengarkan alunan lagu lama yang merdu, ia menatap gadis cantik itu. Sungguh nikmat sekali sarapan di sini. Tak heran banyak orang datang ke sini. Shanghai merupakan pusat ekonomi seluruh negeri, sehingga konsumsi di kedai teh ini tinggi. Sebagian besar orang yang datang ke sini untuk sarapan adalah orang-orang sukses dan kaya. Pada saat ini, seorang pria gemuk setengah baya bergegas masuk. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan kursi kosong. Qin Haodong sedang duduk di meja sendirian. Dia datang dan berkata, "Saudaraku, bisakah kita berbagi meja denganmu? Silakan beristirahat dengan tenang, dan sarapanmu akan menjadi tanggunganku." Qin Haodong melihat bahwa pria gemuk itu sopan.
Dia berkata, silakan duduk. Terima kasih. Pria gemuk itu duduk di seberang Qin Haodong. Setelah memesan sarapan, dia tidak sabar untuk melihat gadis yang sedang memainkan guqin. Melihat perilaku pria gemuk itu, Qin Haodong tahu bahwa alasan dia datang ke sini adalah untuk melihat gadis cantik itu daripada untuk sarapan. Kakak, sepertinya kamu sering datang ke sini untuk sarapan, ya? Pria gemuk itu juga orang yang sangat banyak bicara. Dia berkata, tentu saja, saya datang untuk mendukung Sihan setiap hari. Sihan, apakah kamu berbicara tentang gadis yang memainkan guqin? Pria gemuk itu mengalihkan pandangannya dari gadis itu dengan enggan. Dia menatap Qin Haodong dan berkata dengan heran, adik laki-laki, bukankah kamu datang ke sini untuknya? Qin Haodong berkata, saya dari kota Jiangnan, saya baru saja tiba di Shanghai tadi malam, saya datang ke sini setelah mendengar musiknya. Tidak heran, bagaimana mungkin orang-orang yang makan di sini tidak mengenal Sihan? Pria gemuk itu berkata, biarkan aku memberitahumu, 99 dari setiap 100 orang yang datang ke sini untuk sarapan adalah untuk Nona Sihan. Qin Haodong berkata dengan penuh minat, bukankah karena teh sarapan di sini rasanya enak? Pria gemuk itu berkata, sarapan di Heming Tea House rasanya enak, tetapi di sini, di Shanghai, pusat ekonomi, ada banyak tempat serupa dengan kedai teh semacam ini, mengapa di sini begitu populer? Kenapa? Qin Haodong bertanya dengan sangat kooperatif. Gadis misterius ini telah membangkitkan minatnya, dan dia ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Itu jelas karena Sihan. Ketika berbicara tentang gadis bernama Sihan, wajah berminyak pria gemuk itu menunjukkan ekspresi gembira. Sihan adalah bintang popularitas di sini. Sejak dia datang ke kedai teh ini 3 bulan lalu, bisnis di sini semakin membaik dari hari ke hari. Sejujurnya, semua orang dulu datang ke sini untuk sarapan, tetapi sekarang mereka ke sini untuk mendengarkan musik dan melihat gadis cantik. Sama seperti saya datang untuk mendukung Sihan setiap hari. Tadi malam, karena saya sedang menangani beberapa hal khusus, saya bangun terlambat hari ini. Kalau tidak, saya akan duduk di posisi yang paling dekat dengan Sihan. Petik 2. Pada saat ini, lagu lainnya pun berakhir. Seperti yang dikatakan pria gemuk itu, gadis itu memang bintang di sini, dan kedai teh itu langsung bergemuruh dengan tepuk tangan. Agar bisa duduk lebih lama, beberapa orang juga memesan lebih banyak makanan, terutama mereka yang dekat dengan Sihan. Mereka tetap enggan untuk pergi. Qin Haodong berkata, apakah Nona Sihan seorang karyawan di kedai teh ini? Dia sedikit terkejut karena gadis ini sangat berbakat dalam bidang lagu-lagu kuno. Bahkan para maestro lagu-lagu kuno yang terkenal pun tidak dapat menandinginya. Ada juga semacam keanggunan dan keindahan klasik yang terpancar dari jiwanya. Mengapa dia datang ke sini untuk bermain? Pria gemuk itu merendahkan suaranya dan berkata, Sihan adalah karyawan di sini, kudengar dia datang dari kota lain, sepertinya dia tidak tahu apa-apa saat pertama kali datang ke kota besar seperti Shanghai, bosnya langsung mengontraknya selama 3 tahun, sekarang dia tidak bisa pergi meskipun dia mau, kalau tidak, dia harus membayar banyak uang denda. Qin Haodong mengangguk diam-diam. Suara yang begitu murni itu bukan berasal dari kota. Setelah mendengar ini, dia sedikit terkejut dan bertanya, dia hanya memainkan guqin di sini, apakah dia perlu menandatanganinya? Pria gemuk itu berkata, jangan meremehkan Nona Sihan, sejak dia datang ke sini, kudengar omset kedai teh meningkat 2 kali lipat, sekarang dia adalah sapi perah kedai teh Heming, dan pemilik kedai itu licik, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Sambil berbicara, dia terus menatap wajah lembut Sihan. Jika aku bosnya, aku tidak akan membiarkannya pergi, aku merasa segar bahkan jika aku melihatnya beberapa kali sehari. Qin Haodong berkata, karena dia sangat membantu menghasilkan uang di kedai teh, dia dibayar dengan baik, kan? Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, sama sekali tidak seperti itu, pemilik kedai teh ini sangat jahat, dia menandatangani kontrak 3 tahun dengan Sihan di muka, gajinya sedikit, dan dia masih belum menaikkannya. Terlebih lagi, pemilik kedai teh itu memiliki latar belakang dunia bawah, dan Sihan tidak dapat menanggungnya secara langsung. Jika tidak, dia akan sengsara. Petik 2. Qin Haodong tidak terkejut saat ini. Secara umum, kedai teh tua yang telah diwariskan selama lebih dari 100 tahun itu harus memiliki pengaruh baik secara ilegal maupun legal. Kalau tidak, kedai teh itu akan dibenci oleh para gangster setempat. Jika bisnisnya dihalangi beberapa kali, kedai teh itu tidak akan bisa terus beroperasi. Pada saat yang sama, dia juga sedikit kasihan pada Nona Sihan. Begitu dia memasuki masyarakat yang rumit ini, dia dijebak oleh bos yang berhati gelap. Dia bertanya lagi, berdasarkan penampilan dan prestasi musiknya, Nona Sihan dapat memasuki dunia hiburan dengan mudah, mengapa dia datang ke sini untuk bermain? Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Entahlah, mungkin karena itu hobinya, atau mungkin dia ditipu oleh bosnya. Lagi pula, dunia hiburan itu sangat rumit, sulit untuk masuk tanpa jalan. Berbicara tentang ini, dia mendesah. Dengan penampilan dan bentuk tubuh Shihan, selama dia melambaikan tangannya, banyak pria kaya akan menghabiskan uang untuknya. Dia bisa menjalani kehidupan yang nyaman dan kaya, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tampak kasihan pada Shihan, tetapi Qin Haodong tahu bahwa dari suara Guqin, dia bisa mendengar bahwa hati gadis itu sangat murni. Bagaimana dia bisa membiarkan hal sekuler seperti itu memengaruhinya? Ketika mereka sedang berbincang-bincang, sudah hampir waktunya bagi mereka untuk pergi, dan bagian terakhir dari lagu itu pun berakhir. Dia berdiri dan membungkuk kepada para tamu dan berkata, "Semuanya, 10 lagu hari ini sudah selesai, selamat datang besok." Suaranya seindah musiknya. Setelah itu, dia mengambil Guqinnya dan berjalan ke aula belakang kedai teh. "Shihan, jangan pergi, datang dan ngobrollah denganku." Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya berjanggut. Wajahnya kotor. Saat berbicara, dia menyentuh punggung Shihan melalui udara. Meskipun dia hanya bisa menyentuh udara, tindakan ini tampaknya memuaskannya. Melihat hal itu, terdengar tawa di sekelilingnya. Pada saat ini, seorang pria kurus lainnya mengulurkan tangan untuk menghentikan Shihan, tersenyum jahat, dan berkata, "Shihan, aku datang ke sini khusus untukmu hari ini, biaya sarapan di sini lebih dari 1000 yuan, bagaimana kamu harus berterima kasih padaku?" Qin Haodong tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia pikir pria ini kasar. Kamu datang ke sini hanya untuk mengganggunya, dan dia tidak bisa mendapatkan komisi. Dia mungkin muak denganmu. Mengapa dia harus berterima kasih padamu? Shihan tampaknya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia tidak memperhatikan pria kurus itu. Sebaliknya, dia mengambil langkah kecil ke samping dan terus melangkah maju. Meskipun para pengunjung restoran itu kerap menggodanya dengan kata-kata, mereka segera berhenti, dan tidak seorang pun melakukan sesuatu yang berlebihan. Tetapi pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan Shihan. "Shihan, jangan pergi, ngobrollah denganku. Aku akan memberimu 1000 yuan untuk mengucapkan sepatah kata, bagaimana menurutmu?" Pemuda itu mengenakan merek-merek terkenal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia mengenakan jam tangan emas senilai 1 juta yuan, dan sorot matanya penuh dengan kecabulan. Sekilas, ia jelas seorang playboy yang keluar untuk bersenang-senang. Pria gemuk itu berkata di telinga Qin Haodong, "Ini Huang Cailun, putra Huang Jianye, seorang pengembang real estate besar di Shanghai. Semua orang memanggilnya Tuan Huang, dia punya banyak uang. Baru-baru ini, dia datang ke sini setiap pagi untuk mendukung Shihan. Hanya tuan muda ini yang mampu membayar 1000 yuan untuk setiap kata." Petik 2. Qin Haodong menatap pria gemuk itu dengan marah. Orang-orang ini menghujat Shihan. Dia tidak mengerti mengapa seorang gadis yang seperti peri mau datang ke kota dan terlibat dalam hal-hal duniawi ini. Harap berperilaku baik. Saat Shihan berbicara, dia melempar lengan Huang Cailun. Meskipun kekuatan batinnya telah sepenuhnya disegel, dia masih memiliki dasar seni bela diri dan lebih kuat dari wanita biasa. Melihat Shihan tidak memberinya muka, Huang Cailun tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya dan menamparkan pantatnya. Tamparan itu tidak keras, tetapi suaranya memekakkan telinga, yang berarti bahwa makna tamparan ini sama sekali berbeda. Kedai teh yang awalnya sangat berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Huang Cailun menarik kembali tangan kanannya dan mengendusnya dengan sangat tidak senonoh. Kemudian, dia berkata dengan sisa rasa yang tak ada habisnya, "Rasanya enak dan baunya lebih harum, tapi aku tidak tahu bagaimana rasanya saat kau berada di tempat tidur." Setelah itu, dialah yang pertama tertawa, lalu yang lain juga ikut tertawa. Orang-orang ini pasti punya ide yang sama dengan Huang Cailun, ingin merasakan perasaan itu. Qin Haodong sedikit mengernyit. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin melihat orang-orang ini bersikap tidak senonoh terhadap Shihan. Melihat orang-orang ini semakin berlebihan, Shihan langsung menjadi dingin, dan matanya penuh dengan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Huang Cailun yang masih tertawa liar. Bertepuk tangan. Tamparan itu begitu kuat sehingga bergema di seluruh kedai teh dengan suara yang nyaring dan keras. Huang Cailun awalnya tertawa gembira, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditampar wajahnya dan hampir mengerutkan mulutnya. Masih ada kemarahan di wajah Shihan. Meskipun dia adalah orang yang pendiam dan elegan, sejak dia datang ke kedai teh ini, dia telah diejek satu demi satu dan tidak pernah berhenti. Hari ini, kemarahan di hatinya akhirnya benar-benar menyala. Setelah terkejut, Huang Cailun langsung marah. Ia terbiasa bersikap sombong. Ia belum pernah mengalami hal seperti itu. Seluruh wajahnya yang malang menjadi terdistorsi. Pada saat yang sama, tawa di aula berhenti tiba-tiba, dan semua orang terkejut oleh tamparan dari Shihan.
Mereka tidak menyangka gadis yang biasanya anggun dan acuh tak acuh ini akan melakukan tindakan yang tidak sopan. Terlebih lagi, ini adalah rumah minum teh, di mana orang-orang disambut sebagai tamu. Pelanggan adalah raja. Perilaku seperti ini, seperti memukul Tuhan, akan mengakibatkan konsekuensi yang berat. Yang terpenting adalah dia mengalahkan Huang Cailun, tuan muda yang terkenal kejam. Tuan Huang ini adalah generasi kedua yang kaya raya. Biasanya, dialah satu-satunya yang membuat masalah, tetapi hari ini dia ditampar di muka umum. Mustahil baginya untuk menelan penghinaan ini. Setelah marah, Huang Cailun tersadar. Ia menendang meja dan mengumpat dengan tatapan ganas, "Wanita jalang, senang sekali ditampar, beraninya kau memukulku, kau cari mati." Semua orang menjadi gugup, tetapi Si Han masih berdiri di tempatnya dan menatap Huang Cailun dengan marah. Bab 449 bertahan melawan ketidakadilan. Huang Cailun terus menggeram. "Dasar jalang, kau masih belum yakin? Ya, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi jika kau menyinggung perasaanku." Setelah itu, dia menoleh dan berteriak ke arah satu sisi aula, di mana pemilik kedai teh itu, "Cepat keluar, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini." Suara gaduh di sana terlalu keras, karena telah membuat manajer lobi khawatir. Ia berlari cepat. Ketika melihat Huang Cailun yang marah, ia segera berkata, "Tuan Huang, apa yang terjadi? Apakah Anda tidak puas dengan makanan Anda? Apa kau buta?" Huang Cailun menunjuk bekas tamparan di wajahnya dan melanjutkan omelannya dengan agresif, "Aku ditampar oleh wanita jalang yang memainkan musik di sini. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan tentang ini." Mendengar keluhan Huang Cailun terlebih dahulu, manajer lobi segera menoleh ke arah Si Han, karena wajahnya langsung berubah dari penurut menjadi mendominasi. "Apa kau gila? Beraninya kau memukul tamu, cepat minta maaf pada Tuan Huang." Meskipun tamu tersebut telah menggoda stafnya terlebih dahulu, ia malah meminta staf tersebut untuk meminta maaf. Banyak tamu yang sangat tidak puas dengan pendekatan manajer lobi tersebut. Si Han melotot marah ke arah manajer lobi, lalu berbalik dan pergi, sama sekali mengabaikan kata-katanya. Huang Cailun berteriak, "Wanita jalang, kemana kau pergi? Berhenti di sana." Manajer lobi berdiri di depannya dan berteriak, "Jia Si Han, apakah kamu tuli? Aku sudah menyuruhmu untuk meminta maaf kepada Tuan Huang." Baru saat itulah Qin Haodong mengetahui bahwa nama lengkap gadis itu adalah Jia Si Han. Begitu manajer itu selesai berteriak, dia mendengar suara benturan. Jejak telapak tangan berwarna merah terang muncul di wajahnya. Wajah Jia Si Han memerah. Jelas terlihat bahwa dia sangat marah. Dia menamparkan manajer lobi dan kemudian terus berjalan pergi. Melihat hal itu, para tamu di sebelahnya mulai bertepuk tangan tanda setuju. Tepat pada saat itu, sebuah suara tajam terdengar. "Berhenti di situ, kalau berani melangkah lagi, aku akan mematahkan kakimu dan menjualmu ke tempat pemandian." Qin Haodong melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berjalan mendekat. Dia sangat gemuk, pinggangnya tidak lebih ramping dari tinggi badannya. Dia berjalan seperti bakso besar yang menggelinding. Orang seperti itu gemar menggunakan riasan tebal. Wajahnya yang besar dan berminyak ditutupi dengan berbagai macam kosmetik. Ketika dia berjalan, tidak hanya lemak di sekujur tubuhnya yang bergetar, bedak di wajahnya juga terus berjatuhan. Itu membuat orang mual. Wanita gemuk itu adalah Zhu Dongmei, pemilik kedai teh. Semua orang memanggilnya babi gendut besar secara rahasia. Zhu Dongmei menghampiri Jia Si Han dan berteriak dengan ganas, "Jika kau berpura-pura sombong di hadapanku lagi, aku akan menjualmu ke tempat pemandian umum dan menjadi pelacur mereka." Huang Cailun mendengarkan kata-katanya sambil tersenyum sinis dan berkata, "Itu akan menyenangkan. Saat itu tiba, aku akan mengajak orang mengunjungimu setiap hari, hanya untuk melihat apakah kau masih berpura-pura di hadapanku." Matanya yang menyipit terpaku pada sosok Jia Si Han yang cembung dan cekung, seolah-olah dia telah melihat bagaimana rasanya dijepit olehnya. Jia Si Han tetap diam namun berdiri di sana dengan tatapan marah. "Wanita jalang, apakah kamu tuli? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Huang." Zhu Dongmei hampir gila karena marah. Pada hari kerja, dia bersikap getir dan galak saat berhadapan dengan staf kedai teh. Dia tidak pernah menyangka akan ada saat di mana seorang karyawan memukul tamu. Jika berita itu tersebar, bagaimana kedai tehnya bisa buka di masa mendatang? Siapa yang akan mengirim uang ke kedai teh Heming? Jia Si Han melirik Zhu Dongmei dan tetap terdiam. Sepertinya tidak ada kata yang bisa mengungkapkan perasaannya saat itu. Zhu Dongmei melanjutkan dengan nada kasar, "Jia Si Han, izinkan aku memberitahumu. Kamu menandatangani kontrak 3 tahun, jelas tertulis dalam kontrak kita bahwa kamu harus mengutamakan citra kedai teh dan sama sekali tidak memengaruhi bisnisnya. Jika tidak, kamu harus membayar kompensasi yang 10 kali lipat dari gajimu selama 3 tahun. Apakah kamu mencoba melanggar aturan sekarang?"
Ini terlalu kejam, bagaimana bisa ada klausul yang tidak adil seperti itu dalam kontrak? Para tamu di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Jia Xihan berkata dengan marah, aku sama sekali tidak mengerti kontrakmu, kau menipuku untuk menandatanganinya. Zhu Dongmei langsung berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak. Pembohong, namamu tertulis jelas di kertas putih dengan tinta hitam, bagaimana mungkin aku bisa berbohong padamu? Bos, saya berteman dengan suami Anda, Saudara Zhu, saya biasanya mendukung bisnis rumah teh Heming, namun, saya ditabrak oleh seorang wanita di sini hari ini, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan? Huang Cailun menambah amarah Zhu Dongmei. Zhu Dongmei menggoyangkan tubuhnya yang gemuk, lalu menatap Jia Xihan dan berteriak, cepat minta maaf pada Tuan Huang, kalau tidak, aku akan membuatmu tidak mungkin bertahan hidup di Shanghai. Nada yang sangat besar, kata Qin Haodong sambil tersenyum menghina. Jangan bicara omong kosong, adik kecil, kedai teh ini punya latar belakang dunia bawah. Pria gemuk itu menggerakkan kursinya ke arah Qin Haodong dan berbisik di telinganya, Ho Qingsu, pemilik kedai teh, memiliki hubungan persahabatan dengan beberapa tetua dari dunia bawah Shanghai, jadi pemilik kedai teh itu tidak benar-benar menyombongkan diri, selama dia mengucapkan sepatah kata, pasti akan sulit bagi Xihan untuk bertahan hidup di Shanghai. Tatapan mata Jia Xihan yang sangat gelisah terpancar di mata indahnya. Tatapan itu mengandung kesedihan, kemarahan, keengganan, dan kesedihan. Melihat ekspresinya, banyak tamu yang hadir merasa iba. Namun, simpati tetaplah simpati. Mustahil bagi mereka untuk berdiri dan berbicara atas namanya. Jia Xihan juga tidak menyangka orang-orang itu akan menolongnya. Jangan terlalu banyak menipu orang lain, katanya dengan marah kepada Zhu Dongmei. Dasar jalang, apa kau semakin kesal? Zhu Dongmei menunjuk Jia Xihan dan menangis. Untuk terakhir kalinya, cepatlah minta maaf pada Tuan Huang, jika kau menunggu suamiku kembali, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat dengan berpura-pura menjadi orang suci sepanjang hari? Apakah kamu percaya bahwa suamiku tidak akan berani menelanjangimu dan melemparmu keluar untuk berparade di jalanan? Huang Cailun berseru, jika memang begitu, pemilik rumah, maka aku tidak akan menyelidiki apa yang terjadi hari ini. Jika saatnya tiba, aku ingin melihat apa yang akan dia gunakan untuk berpura-pura di hadapanku saat dia kehilangan mukanya. Mulai hari ini, aku tidak akan ada hubungannya lagi dengan rumah teh Heming. Setelah Jia Xihan berbicara, dia memegang bukin 7 senarnya dan berjalan menuju pintu keluar kedai teh. Berhenti di situ, apakah pemilik rumah mengizinkanmu pergi? Manajer lobi berhenti di depan Jia Xihan. Namun, begitu dia berbicara, dia dipukul oleh Gukin di perutnya. Dia berteriak seperti babi. Dari gerakannya, Qin Haodong membenarkan kecurigaannya sendiri bahwa Jia Xihan pastilah seorang seniman bela diri yang terkenal di masa lalu. Selain itu, kultivasinya sangat tinggi. Gukin 7 senar itu adalah senjatanya, namun, dia telah kehilangan kekuatan internalnya. Dia bahkan tidak dapat menggunakan 1/10.000 dari kemampuan sebelumnya. Huang Cailun menarik sudut mulutnya dan mencibir, lalu berkata kepada Zhu Dongmei, pemilik, sepertinya aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri hari ini. Setelah itu, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Begitu ia menutup telepon, beberapa pengawal kekar bergegas masuk dari luar. Setelah masuk melalui pintu, mereka berteriak dengan kejam, siapa yang berani memprovokasi Tuan Huang, apakah kamu sudah lelah hidup? Melihat kejadian ini, semua orang berkeringat karena gugup, bersimpati dengan keadaan Jia Xihan. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita dan tidak bisa menghadapi para pengawal itu. Kelihatannya nasibnya sudah tidak dapat dielakkan lagi. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya di samping Qin Haodong dan berbisik, gadis ini benar-benar keras kepala, apakah sangat sulit untuk meminta maaf. Namun, dia juga tahu bahwa masalah utamanya bukanlah permintaan maaf. Bahkan jika Jia Xihan menundukkan kepalanya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Huang Cailun pada akhirnya. Melihat beberapa pengawal di depannya, keputusasaan melintas di mata Jia Xihan. Pada saat yang sama, ada semacam keengganan yang ekstrim. Semut, yang dulunya bisa membunuh orang lain dengan mengangkat jari, kini telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada orang lain yang muncul di sampingnya. Seorang pemuda yang sangat tampan. Qin Haodong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Hanya dengan 6 kata itu, hati Jia Xihan tiba-tiba terasa sangat damai. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kehangatan, tersentuh oleh kenyataan bahwa seseorang masih bersedia berdiri dan membantunya. Baru pada saat itulah si pria gemuk menyadari bahwa pemuda yang duduk di sebelahnya telah bangkit untuk melawan ketidakadilan. Dia sedikit khawatir tentang Qin Haodong, tetapi dia tetap menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan hanya bergumam, itu keinginanmu sendiri untuk mati.
Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Begitulah keadaan pada saat itu. Di mata banyak orang, bertindak berani demi kebenaran baru-baru ini dianggap sebagai perilaku bodoh. Menurut pendapat umum, melindungi diri sendiri adalah cara terbaik. Zhu Dongmei menatap Qin Haodong dan berkata dengan marah, "Siapa kamu? Kamu boleh makan di sini, tapi urus saja urusanmu sendiri. Kalau sudah selesai makan, cepat pergi." Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata dengan santai, "Aku tidak tahan melihat orang yang jumlahnya banyak menindas orang yang jumlahnya sedikit, dan terlebih lagi ketika mereka menindas wanita." Huang Cailun tidak menyangka akan ada orang yang ikut campur dalam urusannya sendiri. Jika dia tidak mendapatkan kembali wajahnya hari itu, maka dia tidak akan bisa tinggal di Shanghai di masa mendatang. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menjadi semakin marah dan berteriak kepada beberapa pengawalnya, "Singkirkan bocah cantik ini dan bawa pergi jalan itu, aku harus membawanya hari ini." Mendengar perintah sang tuan, para pengawal segera bergegas menuju Qin Haodong dan Jia Xihan. Qin Haodong mengulurkan tangan dan menarik Jia Xihan ke belakangnya. Saat itu, pengawal pertama menghampirinya. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan pengawal itu, lalu mengangkat tangannya dan pisau telapak tangannya menebas leher pengawal itu. Sebagai seorang praktisi pengobatan Tiongkok, ia sangat mengenal tubuh manusia. Tidak peduli seberapa kuat atau sudutnya, ia sangat akurat. Hanya karena gerakan itu saja, pengawal itu terjatuh ke tanah dengan ringan dan pingsan. Kemudian Qin Haodong terus bergerak. Dia mengangkat kakinya dan menendang dada pengawal kedua, yang terdorong seperti bola meriam. Pengawal itu pertama-tama menjatuhkan meja, dan kemudian memukul Zhu Dongmei dengan keras. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga Zhu Dongmei tidak dapat menjaga keseimbangannya. Setelah berteriak, dia berguling-guling di tanah seperti bakso dan menabrak beberapa meja. Sumpit, piring, dan berbagai bahan makanan bergerombol satu demi satu. Qin Haodong tidak sopan kepada dua pengawal yang tersisa, saat ia menjatuhkan keduanya. Mereka jatuh ke tanah setelah 2 atau 3 tendangan. Melihat keterampilan Qin Haodong, pandangan aneh melintas di mata Jia Xihan. Setelah berurusan dengan para pengawal itu, dia melambaikan tangan ke arah Huang Cailun yang tampak bingung. "Kau, kemarilah." Tanpa diduga, wajah putih kecil di depannya adalah seorang ahli. Melihat semua pengawal telah jatuh, Huang Cailun segera kehilangan kekuatannya dan berteriak, "Apakah kamu tahu siapa ibuku? Kamu berani mencuri wanitaku? Apakah kamu ingin mati?" Dia mengatakan semua itu sambil meludah kemana-mana. Namun, dia melihat Qin Haodong berjalan ke arahnya. Dia langsung berkata dengan gugup, "Kau, apa yang akan kau lakukan? Aku peringatkan kau, kau ada di Shanghai, jika kau menyinggung perasaanku, kau tidak akan pernah bisa bertahan hidup." "Bodoh, kamu banyak bicara omong kosong," kata Qin Haodong sambil mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Huang Cailun. Tamparan itu jauh lebih kuat daripada tamparan Jia Xihan. Huang Cailun seperti gasing yang berputar, saat dia berputar di tanah beberapa kali. Separuh wajahnya langsung membengkak dan giginya rontok, menyebar kemana-mana. Bab 450 Jangan menghina orang lain. "Dasar bajingan, beraninya kau memukulku, aku." Huang Cailun hampir menjadi gila karena marah. Dia belum pernah dipukul oleh orang lain sebelumnya, tetapi hari itu, dia telah ditampar 2 kali. Namun, sebelum dia selesai berteriak, Qin Haodong menamparnya lagi di pipi yang lain, saat dia berputar seperti gasing lagi. Dunianya menjadi gelap karena tamparan itu, karena dia tidak bisa membedakan antara selatan dan timur dari putaran itu. Ketika dia sadar dan melihat wajah tampan Qin Haodong lagi, dia telah kehilangan kesombongannya sebelumnya. Qin Haodong mencengkeram kerah bajunya dan berkata dengan dingin, "Daripada makan enak, kamu malah melecehkan seorang wanita, cepat minta maaf." Mendengar kata, "maaf," mata Jia Xihan menjadi sedikit basah. Sejak memasuki masyarakat itu, dia telah melihat ketidakstabilan dunia seperti itu. Banyak orang yang menginginkan kecantikannya, tetapi itu adalah pertama kalinya seseorang benar-benar ingin membantunya. Meskipun Huang Cailun merasa terintimidasi oleh aura Qin Haodong, dia juga sosok yang terhormat di Shanghai. Bagaimana mungkin dia menundukkan kepala dan meminta maaf kepada seorang wanita? Dia berbisik, "Nak, masalah hari ini kita tinggalkan saja di sini. Jangan menghina orang lain, kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya." Menurutnya, itu akan membuat Qin Haodong semakin malu. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda keluarga Huang. Namun setelah dia berbicara, dia melihat Qin Haodong tersenyum dingin, menghina orang lain. "Kalian bekerja sama untuk menindas seorang gadis dari kota lain, tetapi kalian masih berani mengatakan bahwa aku menghina kalian. Aku akan menunjukkan kepadamu sekarang apa artinya membayar harganya." Sambil berkata demikian, dia melangkah maju dan meraih tangan kanan Huang Cailun. "Tadi, kamu menamparkan pantat seseorang dengan tangan ini, bukan?"
Memangnya kenapa, dia cuma jalang, menyentuh pantatnya sama saja dengan memberikan muka padanya. Huang Cailun jelas tidak menyadari keseriusan masalah ini, karena ia terus terang saja memamerkan keunggulannya. Qin Haodong menggoyangkan pergelangan tangannya pelan dan melempar Huang Cailun ke atas seperti karung, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Jatuhnya begitu keras hingga ia hampir memuntahkan teh pagi yang baru saja diminumnya. Namun, sebelum ia sempat berdiri, ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di tangan kanannya. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan aku, ayahku. Di tengah-tengah pernyataannya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara seperti babi yang sedang disembelih. Itu karena sol sepatu Qin Haodong telah menginjak telapak tangannya tanpa ampun, diikuti oleh suara tulang retak yang membuat gigi orang sakit. Saat tulang-tulangnya retak, Huang Cailun hampir pingsan karena rasa sakitnya. Dia merasa tangannya hancur total dan takut tidak akan pernah bisa pulih. Orang-orang di restoran itu ketakutan. Tanpa diduga, pemuda yang tampak lembut dan pendiam itu bisa menjadi sekejam itu. Huang Cailun adalah tuan muda keluarga Huang. Ada banyak gadis yang pernah disakiti olehnya di masa lalu. Namun hari itu, dia kehilangan tangannya karena menamparkan pantat seseorang. Hari ini aku memberimu pelajaran, ingat, di masa depan, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu punya uang. Qin Haodong berkata sambil mengangkat kakinya. Seluruh telapak tangan Huang Cailun merah dan bengkak. Jelas sekali telapak tangannya retak berkeping-keping. Tanganku, kau benar-benar menghancurkan tanganku. Huang Cailun menatap telapak tangannya. Selain rasa sakit yang hebat, dia tidak lagi merasakan apapun. Dia bahkan tidak bisa menekuk jari-jarinya. Bajingan, beraninya kau menghancurkan tanganku, aku akan membunuhmu. Kejengkelan karena berubah menjadi orang cacat membuatnya tiba-tiba kehilangan akal saat dia meraung liar ke arah Qin Haodong. Namun sebelum ia selesai berteriak, sebuah kaki besar tiba-tiba menghantam wajahnya. Darah menyembur keluar dari lubang hidungnya saat seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Saat itu, Zhu Dongmei berdiri dari lantai dengan keadaan berantakan. Bayangannya tentang bakso besar kini tampak lebih lucu. Kuah sup di meja makan telah membasahi wajahnya, menciptakan jurang pada riasan tebalnya. Sebuah roti kukus telah jatuh di atas kepalanya. Melihat pemandangan di depannya, dia merasa akan menjadi gila karena marah. Toko besar berusia seabad, rumah teh Heming yang bermartabat, tempat di mana mafia kulit hitam dan putih biasa makan, semuanya hancur seperti itu. Yang terpenting adalah Huang Cailun telah kehilangan telapak tangannya. Harus diketahui bahwa dia adalah putra tunggal Huang Jianye, seorang pengembang besar. Jika sesuatu terjadi di tokonya, Huang Jianye pasti akan membalasnya untuk meredakan amarahnya. Namun wanita itu masih saja merencanakan sesuatu. Mengetahui bahwa sekarang bukan saatnya untuk melawan secara langsung, dia bersembunyi di balik meja, lalu diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menelepon suaminya. Begitu dia menutup telepon, meja di depannya ditendang. Qin Haodong kemudian menjambak rambutnya dan menyeretnya langsung ke arah Jia Xihan. Zhu Dongmei benar-benar wanita jalang. Dia tidak pernah diganggu seperti itu sebelumnya. Hari itu, dia diseret dengan rambut. Itu membuatnya marah. Saat berdiri dari tanah, wajahnya yang besar dan berminyak menjadi bengkok karena kemarahannya yang luar biasa. Ditambah dengan bekas-bekas olesan sup, wajahnya tampak seperti hantu. Nak, kau tahu di mana ini? Ini adalah rumah teh Heming, jangan berani-beraninya kau menghancurkan tempatku. Sebentar lagi, aku akan menemukan seseorang untuk mengebirimu. Mengenai wanita jalang itu, aku akan menemukan 100 orang untuk bergiliran bersamanya. Dalam keadaan marah, segala macam kata-kata jahat keluar dari mulutnya yang bau. Tepat saat dia menikmati omelan itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya. Kemudian, seluruh tubuhnya melayang seperti bola. Kau memukulku. Bajingan, beraninya kau memukulku. Ketika Zhu Dongmei bangkit dari tanah, dia bertarung mati-matian dengan Qin Haodong. Namun, bersikap kurang ajar dan membuat keributan tidak mencerminkan kekuatan. Qin Haodong menjambak rambutnya dan melemparkannya seperti karung tua ke dinding di sebelah mereka. Beratnya lebih dari 100 kilogram. Seluruh kedai teh bergetar. Setelah terbentur keras ke dinding diikuti jatuh terduduk, Zhu Dongmei merasa seluruh kerangkanya akan hancur. Baru saat itulah ia menyadari karakter tangguh macam apa yang tengah dihadapinya. Karena itu, ia langsung menutup mulutnya. Qin Haodong meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan, secara umum, aku tidak memukul wanita. Namun, orang-orang sepertimu yang sudah berhati hitam tidak termasuk wanita sama sekali. Zhu Dongmei tidak berbicara. Namun, niat membunuh yang tak terkendali melintas di matanya. Dia sedang menunggu suaminya Ho Qingzu tiba. Ketika saat itu tiba, dia harus menghancurkan pria di depannya hingga berkeping-keping.
Pada saat itu, Jia Xihan, yang sedari tadi terdiam, berkata, "Adik kecil, terima kasih atas bantuanmu, kau harus segera pergi, aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini." Dia sudah berada di sana selama 3 bulan dan tahu betul latar belakang Heming Tea House. Badai akan segera terjadi saat bosnya kembali. Dia tidak ingin pemuda baik hati itu terlibat dalam urusan itu karena dia. Saya tidak punya kebiasaan membiarkan wanita bertanggung jawab. Qin Haodong tersenyum pada Jia Xihan dan berkata, juga, ketika saya melakukan sesuatu, saya selalu menyelesaikannya sampai akhir, saya tidak punya kebiasaan melarikan diri dan meninggalkan sesuatu di tengah jalan. Dia menoleh ke arah Zhu Dongmei dan berkata, kudengar kau menipu wanita muda ini untuk menandatangani kontrak 3 tahun, di mana kontraknya, cepat keluarkan. Melihat Qin Haodong meminta kontrak, Jia Xihan menggerakkan bibirnya, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Kontrak itu seperti tali di lehernya, mencekiknya. Akan lebih baik jika dia mendapatkannya kembali. Dalam mimpimu, aku menandatangani kontrak itu dengannya, kenapa aku harus memberikannya padamu? Sejak Jia Xihan tiba di rumah Teh Heming, omset tempat itu meroket, lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Zhu Dongmei tidak ingin melepaskan sumber uang itu. Jadi, kau tidak akan memberikannya padaku. Qin Haodong tersenyum, lalu melangkah maju. Ia menginjak telapak tangan Zhu Dongmei dengan kaki kanannya dan berkata, aku akan menghitung mundur dari 3, jika kau tidak menyerahkan kontrak, kau akan berakhir seperti Huang Cailun. 3, 2. Begitu Qin Haodong menghitung 2 angka, Zhu Dongmei gemetar ketakutan. Penampilan Huang Cailun yang menyedihkan berada tepat di sampingnya. Dia tidak mengira pemuda itu bercanda, karena dia buru-buru berteriak, jangan injak, tolong jangan injak, aku akan memberikannya padamu. Qin Haodong menarik kakinya dan berkata, alangkah baiknya jika kamu melakukan ini lebih awal. Zhu Dongmei segera menarik tangannya dan meletakkannya di bawah pantatnya yang gemuk, seolah-olah itu akan jauh lebih aman. Dia menatap Qin Haodong dengan ngeri dan berkata, suamiku memegang kontraknya, dia akan segera tiba, aku akan memberikannya kepadamu begitu dia tiba. Qin Haodong menatapnya dan berseru, sepertinya kamu masih belum menyerah, apakah kamu berharap suamimu akan membalas dendam? Rencana kecil Zhu Dongmei tertangkap oleh pemuda di depannya. Dia buru-buru membungkuk, karena takut Qin Haodong akan melihat matanya yang dipenuhi kebencian. Tidak, suamiku punya kontrak dengannya. Karena kamu ingin menunggu, maka mari kita tunggu saja. Qin Haodong tidak peduli dan menambahkan, karena kita harus menunggu, membosankan untuk tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa, jadi, berlututlah dan minta maaf kepada wanita ini sekarang, kamu akan bangun ketika suamimu tiba. Apa, kau ingin aku berlutut padanya? Tidak mungkin. Meskipun Zhu Dongmei sering meminta stafnya untuk berlutut dan menerima hukuman, dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia harus berlutut kepada orang lain. Jika kamu tidak setuju, maka aku berjanji kaki-kaki itu tidak akan pernah punya kesempatan untuk berlutut lagi di masa depan. Suara Qin Haodong sangat lembut. Bahkan lembut. Namun, Zhu Dongmei menggigil begitu suaranya mencapai telinganya. Setelah ragu sejenak, dia memikirkan taktik ganas yang dimiliki pemuda di depannya. Pada akhirnya, antara wajah dan kakinya, dia memilih kakinya. Akibatnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang pun terjadi. Zhu Dongmei, yang selalu sombong dan mendominasi, tiba-tiba berlutut di depan Jia Xihan. Saya minta maaf. Kata-kata itu sangat sulit diucapkan. Dengan perut yang penuh amarah dan penghinaan, Zhu Dongmei sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Dia berharap Hou Qingzu segera kembali, sehingga dia bisa memberikan penghinaan 100 kali lipat kepada pasangan muda itu. Orang-orang seperti dia selalu mempertimbangkan sudut pandang mereka sendiri ketika memikirkan suatu masalah dan tidak pernah merenungkan kesalahan mereka sendiri. Qin Haodong berkata dengan nada tidak puas, suaramu terlalu pelan, apakah ini sikap seseorang yang mengakui kesalahannya? Pada saat itu, Huang Cailun sudah berkeringat karena kesakitan. Dia menatap mata Qin Haodong dan melotot dengan kebencian yang menusuk tulang. Apa, kamu tidak mau? Saat berbicara, mata Qin Haodong menatap tangan kiri Huang Cailun yang tersisa. Huang Cailun gemetar ketakutan. Dia tidak ingin kehilangan tangan kirinya, jadi dia hanya bisa berlutut di samping Zhu Dongmei di depan Jia Xihan. Melihat dua orang yang menindasnya berlutut dan meminta maaf di hadapannya, mata Jia Xihan menjadi berkaca-kaca. Ia dipenuhi rasa terima kasih kepada pemuda di depannya. Jika bukan karena bantuannya yang benar, mudah dibayangkan bahwa ia akan dipermalukan sampai mati oleh Huang Cailun. Saat itu dia tidak ingin Qin Haodong pergi seperti itu, jadi dia berkata, kakak, biar aku mainkan lagu untukmu. Baiklah, aku siap mendengarkan. Qin Haodong berkata sambil menarik kursi dan duduk. Jia Xihan juga menemukan meja yang bersih, dia meletakkan gukin 7 senar di atasnya dan mulai memainkannya.
Para pengunjung restoran di sekitar mereka tercengang. Kedua pemuda itu benar-benar gila. Mereka tidak lari setelah memukul Zhu Dongmei dan Huang Cailun seperti itu. Sebaliknya, mereka malah mulai memainkan musik setelahnya. Apakah mereka benar-benar menganggap rumah Teh Heming seperti taman belakang rumah mereka sendiri? Karena memikirkan akibat yang serius, sebagian orang yang berani tetap tinggal menonton kesibukan itu, sedangkan orang-orang yang pemalu pergi diam-diam. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.